Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi bersama saya Wildan Joko Albukori dalam catatan pejabat. Kali ini masih dalam suasana Idul Adha. Harusnya kan kita membahas tentang pengorbanan Ismail. Karena waktu itu udah dibahas pas ketika nge-reaction ketika film His Only Son tayang di Indonesia, terus sama DPR Komisi 8 waktu itu kan gak boleh ditayangin di Indonesia, jadi takutnya orang bosen itu lagi yang dibahas. Jadi sekarang yang lain masih ada urusan hubungannya dengan lebaran, tapi sebenarnya ini sering adanya pas Idul Fitri sebenarnya, tapi di beberapa tempat di Idul Adha juga ada, termasuk di rumah gua. Itu tentang ketupat. Kita akan membahas seluk-beluk ketupat. Ternyata walaupun bendanya kecil seukuran segini, tapi itu masih banyak yang bisa dibahas dari si yang barang kecil warna hijau dibelah putih itu, ya kan. Kemarin udah nyatet sebenarnya riset, salah satu risetnya yaitu lewat akun Instagramnya Bang Bill Mohdor, ya kan. Seni banget gitu kan, ledakan seni Indonesia gitu. Mari kita lihat catatannya di sini ya, tentang ketupat. Bisa di toko udah banyak juga ya. Nah ini dia ketupat. Ketupat itu pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Oleh Sunan Kalijaga dari kata ngaku lepat atau laku papat, melakukan 4 kesalahan. Mengakuin kesalahan. Dari papat itu bahasa Kromo Injil Jawa. Ini ya, ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga dari kata ngaku lepat atau laku papat. Ngaku lepat itu atau mengakuin 4 kesalahan. Laku papat itu dari bahasa Kromo Injil Jawa. Laku papat, melakukan 4 perkara. Pertama lebaran, tahu sendiri kan artinya lebaran itu lebaran gitu kan. Nah terus luberan atau ngedekahin semua harta yang kita sukai ya, yang kita sayangi lah, seperti definisi berkurban, yang dikorbankan oleh Ibrahim itu bukan Ismail tapi rasa memiliki Ismail. Nah ya kan, seperti kita rasa memiliki sesuatu hal, rasa memiliki harta, rasa memiliki, nah itu yang dikorbankan ya kan, itulah. Nah terus lebaran, luberan atau nyedekahin, leburin yaitu ngeleburin dosa, ya kan, ngeleburin dosa dengan cara maaf memaafkan. Nah habis itu laburan, dijaga keputihannya. Laburan itu seperti kapur kan putih. Nah, dan pembungkusnya. Nah, pembungkus dari ketupat itu adalah janur, ya kan, daun kelapa. Janur sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu ja'a nur, yang memiliki arti telah hadir. Ja'a nur, telah hadir, nur itu cahaya, jadi telah hadir cahaya. Dan bentuk dari ketupatnya adalah merepresentasikan hati kita, kan bentuknya tuh kayak hati. Makanya ketika dibelah putih. Nah ketika kita sudah saling memaafkan, nah dibelah putih, nah hati kita jadi putih. Nah gitulah konsepnya kan, batu kan representasi dari hati kita yang ketika dibelah terlihat putih. Nah, makannya pakai opor. Opor itu diambil dari bahasa Jawa sapuro, yang artinya memaafkan. Nah, asalnya dari kerajaan Muhlab India dan dari campuran dengan gulai kari dari Arab. Dan yang pasti bahan dasarnya itu adalah santan. Nah, santan sendiri diambil dari kata pangapunten, berarti memaafkan. Nah, memaafkan juga. Jadi intinya tuh dari satu benda yang kecil itu bisa jadi
maafan. Nah, terus ada juga nih dari Instagramnya Bang Dil Muhdor juga, katanya sih waktu itu di daerah Jawa pas waktu zamannya Sunan Kalijaga nih masih, ya kan, masih di zamannya Sunan Kalijaga masih lagi ada kelaparan, ya kan. Terus solusinya apa nih? Akhirnya bikinlah kue sederhana namanya apem. Nah itu juga bisa diambil dari kata apuan, ya kan, maaf, diambil dari bahasa Jawa apuan maaf kalau gak salah. Akhirnya makanya kan di beberapa cerita yang apa, cerita zaman dulu kayak waktu itu sang pencerahnya Ahmad Dahlan, terus sang kiai pas ketika ada orang meninggal, orang tuanya meninggal tuh anaknya bilang pas, maaf orang tua saya meninggal tapi saya gak punya uang buat beli apem. Nah kayak gitu kan. Nah itu awalnya dari situ asal muasal apem itu katanya sih, definitif. Karena bentar lagi ini ada acara bakar-bakaran, padahal di bawah itu tuh bekas bikin bakso itu apa, bakso amburadul kemarin masih ada bau nyuci. Nah jadi cukupkan sekian dari cerita dari gua. eh, Pesan terakhir sih, ingat, berani minta maaf kalau punya kesalahan, karena jangan gedein gengsi, gedein kambing biar bisa kurban. Oke, cukupkan sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.